Hai Mbak, selamat malam. Mbak Santi bisa dengar suara saya Mbak? Halo? Halo Mbak? Oke, terima kasih. Selamat malam Mbak Risa. Halaman bentar ya. Halaman 35 Mbak. Halaman 35. Mbak Risa, bukunya dibaca nggak sama Mbak Santi? Bukunya dibaca nggak? Modulnya? Dikit. Yang diingat, wah, kalau memang ada dibaca bukunya, yang diingat apa aja Mbak? Ada yang diingat nggak? Selamat datang Mbak Rianti.
Selamat datang Mbak Rianti. Gimana Mbak? Ada nggak dibaca bukunya? Mbak, bukunya ada dibaca nggak? Mbak Risa tadi dibilangnya bacanya sedikit. Cuman ditanyai apa yang diingat nggak dijawab. Mbaknya baca apa? Tentang apa? Ada yang ingat nggak? Ada yang ingat nggak Mbak Rianti? Mbak Risa ini cuma ketawa aja. Mbak Santi diam aja nih, merenung ini kayaknya. Mbak Santi nih pasti sibuk banget ini. Selamat datang Mbak Agus Susanti. Selamat datang ya Mbak. Iya, oh, Mbaknya sibuk banget ya. Udah deh, nggak apa-apa. Tapi tugasnya tetap ini dikumpulin nih Mbak sama Mbak Santi nih. Saya salut juga ini sama Mbak. Meskipun sibuk masih bisa ngumpulin tugasnya tepat waktu. Makasih loh Mbak. Selamat malam Mbak. Nanti belakangan aja kalau udah masuk, kalau udah mau apa ya, akhir semester nanti dikasih tahu nilainya. Terima kasih ya Mbak Santi ya. Kita nggak ada tugas hari ini ya Mbak apa tadi ya? Ya, hari ini kita nggak ada tugas. Kita ini hanya fokus menyelesaikan bab kita ini. Ya, tugasnya baca modul. Cuman ini kayaknya Mbak Riri ini nggak ada baca ini kayaknya. Oh, baca minggu lalu. Yang diingat sampai sekarang apa Mbak? Jadi lupa. Oh iya ya. Bisa ya. Oh, posting. Oke. Oke. Kita mulai saja kelasnya ya. Berhubung waktunya juga sudah termakan 16 menit. Jadi kita masuk saja. Mungkin sebagian yang sudah baca bukunya mungkin sudah tahu bagaimana cara melakukan jurnal, dan juga mungkin juga paham sudah paham bagaimana caranya memasukkan atau memposting transaksi dari jurnal umum ke jurnal khusus. Selamat malam Mbak Natalia. Terus saya pengen teman-teman semua kita berangkat ke halaman 35. Di situ ada tentang bentar ya. Ini modulnya nggak usah saya gerak-gerakkan, bisa. Takutnya nanti sama kalian itu jadi biar kalian saja yang menggesernya. Bagaimana? Udah deh Mbak, jangan mengapa dulu, jangan lebay dulu. Nah, jadi kalian buka sendiri aja ya.
Nah, jadi saya mau ngajak teman-teman semuanya kita pergi ke halaman 35 dulu. Uh, Nah, kita pergi ke halaman 35. Di situ kan ada di situ sebagai contoh, saya ingin kalian itu melihat di tanggal 2 September. Nah, di tanggal 2 September di situ ada kas katanya 600.000. Terus ada yang namanya HP penjualan. HP penjualan itu sebenarnya apa? Ada yang tahu HP penjualan itu apa? HP penjualan. HP penjualan. Ada nggak Mbak? Ya, Mbak Santi coba dulu Mbak. Ya, harga pokok penjualan, benar sekali Mbak. Loh, jadi yang pertanyaannya adalah di situ kan dikatakan penjualannya itu kas itu 600.000. Berarti penjualan yang terjadi pada tanggal 2 Desember itu adalah bersifat tunai atau cash. Jadi makanya dia dicatat di penerimaan kas. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan adalah kenapa bisa ada Rp280.000 di sini? Halaman 35, Mbak. Halaman 35 ya, Mbak Agus. Nah, pertanyaannya adalah kenapa ada Rp280.000 di sini? Itu dari mana sih? Kan yang dijual kan 600.000. Jadi kok bisa muncul 280.000? Tuh, ada yang bisa menjawab? Ayo dulu Mbak. Ada yang bisa menjawab? Coba dulu Mbak Santi atau Mbak Risa, Mbak Riri, Mbak Eka, Mbak Natalia, Mbak Agus. Ayo, ada yang bisa jawab? Iya, itu memang jurnal penerimaan kas Bu, Mbak. Cuman pertanyaan saya kan, itu kan yang dijual itu kan 600.000 secara cash dia, dan kita sudah menerima uangnya Rp600.000. Jadi makanya kita mencatat di sisi debit di kolom kas itu Rp600.000. Tapi kok ada gitu? Kok bisa ada ini 280.000 gitu? Kenapa kok bisa ada gitu? Ya. Jadi gini. Saya ngajak teman-teman semuanya kita pergi ya nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa. Jadi saya mau ngajak Mbak Santi, Mbak Risa, Mbak Riri, Mbak Eka sama Mbak Natalia, kita pergi yuk ke halaman ini. Bentar ya, saya ngajak kalian semua itu pergi ke halaman ke halaman 31 Mbak. Kita pergi ke halaman 31 sama 32. Kita pergi ke halaman 31 sama 32. Nah, sudah Mbak? Sudah lihat semuanya Mbak? Sudah. Nah, kita kembali flashback minggu lalu. Nah, flashback lagi minggu lalu kan dikatakan kalau metode pencatatan yang terjadi pada perusahaan ini mereka menggunakan metode FIFO. Nah, mereka menggunakan metode FIFO. FIFO itu apa, Mbak? Nah, FIFO itu adalah first in, first out, yang artinya adalah pertama kali masuk, barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali dikeluarkan atau dijual. Nah, jadi ya benar sekali ya Mbak ya. Nah, jadi di sini dikatakan, kita lihat soal yang di halaman 32 dikatakan di sini, dijual tunai 200 kg jagung dikalikan dengan Rp3.000 kepada Tuan Andi. Nah, kepada Tuan Andi berarti penjualannya itu adalah senilai Rp600.000. Nah, Rp600.000. Nah, jadi yang pertanyaannya yang 280.000 itu adalah
harga pokok dari jagung tersebut. Nah, cara kita menghitung harga pokok dari sebuah barang adalah nilai pembelian barang tersebut. Kita harus berpatokan kepada nilai pada saat kita membeli barang tersebut, bukan nilai pada saat kita menjual barang tersebut. Sekali lagi, saat kita melakukan penghitungan harga pokok penjualan, maka yang kita lakukan adalah kita berpatokan pada harga barang pada saat kita membeli dari toko lain atau perusahaan lain. Nah, jadi di sini kan harga dari jagung yang di tanggal 2 itu kan di sini dikatakan 3.000. Ini bukanlah bentar. Ini bukanlah harga dari barang sewaktu dibeli, tapi ini sudah menjadi harga pokok penjualan. Ini sudah bukan harga pokok pembelian lagi. Jadi bagaimana Bu cara kita untuk mengetahui harga pokok pembeliannya Bu, sehingga kita bisa menetapkan HPP dari barang tersebut. Nah, kita naik lagi ke atas, kita naik ke halaman 31. Ya, selamat datang Mbak. Nah, ke halaman 31 kita naik di sini. Kita naik ke halaman 31. Nah, yang paling bawah di halaman 31. Nah, di situ disebutkan jagungnya itu jagung 500 kg harga per kilogramnya itu adalah Rp1.400. Nah, jadi harga 1 kg jagung di sini adalah Rp1.400. Jadi, dalam menentukan harga pokok penjualannya, kita lihat lagi kembali lagi ke halaman 32. Nah, di halaman 32 itu katanya kan dijual tunai. Dijual tunai jagung 200 kg. Nah, ini akan semakin mudah kita menentukan harga pokoknya. Karena apa? Harga pembelian barang sudah kita temukan senilai Rp1.400. Jadi, dan harga jumlah barang yang akan kita jual juga kita sudah memilikinya, yaitu sebesar 200 kg. Nah, jadi untuk menentukan harga pokoknya itu kita kalikan saja yang 200 kg ini dikalikan dengan 500. Jadi dikalikan dengan dikalikan dengan 1.400. Nah, dapatlah dia hasilnya Rp280.000. Nah, ada pertanyaan di sini? Yuk, ada pertanyaan? Ada yang nggak ngerti? Ada yang ngerti? Silahkan. Yang nomor halaman 35 Mbak. Nah, paham. Jadi Mbak, ya nggak bisa dong Mbak, nggak bisa. Kita nggak bisa, siapa tadi ini Mbak? Kalau misalnya nggak ditulis harga 1 kilo, gimana nentuin HP-nya Bu? Itu untuk menentukan HP per kilogram, secara otomatis kita tidak akan bisa menentukannya Mbak. Jadi kita harus tahu berapa kilogram itu barangnya. Jadi kita akan lebih mudah untuk mengetahuinya. Tapi kalau misalnya harga per sak, mungkin per sak iya kita bisa mengetahuinya juga. Asalkan ada satuannya Mbak, kita akan gampang kok menentukan harga pokoknya Mbak. Asalkan ada satuan, ada harga, itu akan bisa kita tentukan harga pokoknya gitu. Iya, benar sekali Mbak, benar sekali ya Mbak Santi ya, kayaknya Mbak Santi ini paham ini. Ya, benar sekali Mbak gitu.
Ya, jadi saya mau nanya nih, ini kan teman-teman kan bilangnya kan udah paham gitu kan, teman-teman udah bilang paham. Jadi kalau misalnya ini ya, perusahaan toko rejeki ini menjual keledainya eh, eh, tiga misal 200 tunggu dulu deh, jangan dulu, 50 kilogram. Nah, kedelai. Oh iya, maaf, maaf, maaf Mbak Riri. Nah, jadi kalau misalnya kalau misalnya ini contoh ya, eh, misalnya contoh, perusahaan toko rejeki menjual kedelai kedelai 50 kilogram ke perusahaan X gitu kan, ke perusahaan X, berapalah harga pokoknya itu. Misalkan 50 kilogram dikalikan dengan 4.000 rupiah, 50 kilogram dikalikan 40.000, 40 ribu rupiah, 4.000 rupiah, 50 dikalikan 4.000 rupiah, berapa lah itu harganya? 50 dikali 4.000, jadi ya harga yang ini contoh Mbak, contoh 200.000. Nah, 200.000, jadi harga pokok penjualannya berapa Mbak? Harga pokok penjualannya berapa Mbak? Harga pokok penjualannya berapa? Hmm. Harga pokok penjualannya berapa? Ayo dulu Mbak, pikir lagi Mbak. Gini Mbak, tadi kan misalkan toko rejeki menjual barang dagangannya kedelai 50 kilogram dikalikan dengan 4.000 rupiah kepada toko X secara tunai. Nah, jadi penjualannya itu berapalah uang yang kita terima itu berapa? 200.000 kan, benar sekali ya seperti yang dikatakan Mbak Santi. Cuman saya mau nanya Mbak Riri, nah jadi saya mau nanya Mbak Riri, harga pokok penjualannya dari kedelai itu berapa Mbak gitu. Halo Mbak Santi, hilang lagi Mbak Santi, Mbak Santi, halo. Nah, coba dulu Mbak Riri atau Mbak yang lain, Mbak Risa, kok diam aja Mbak? Nah, oke, Mbak Natalia, coba dulu kasih tanggapannya. Mbak Riri, Mbak Risa. Iya 50 kilo. Iya, 50 kilo. Berapalah harga pokoknya itu, Mbak? Hmm, ayo. Ayo, ayo, ayo. Haha, tadi kan udah ada contohnya, Mbak. Masa nggak dengar? Ih. Oh, udah deh. Kalau gitu eh, ikuti dulu deh teman-temannya. Nanti saya jelaskan lagi, Mbak ya. Coba dulu Mbak Risa, Mbak Riri. Nanti saya jelaskan kembali Mbak Ayu. Ayo, yang udah dengarnya tadi. Iya, benar sekali Mbak. Mbak Ayu ini. Benar sekali, pasti di bawah 200.000. Ayo, yang lain. Mbak Risa, berarti tadi nggak didengarinya ya?
Wah, jadi gini ya. Tadi kan sebagai jadi gini, saya ulangi lagi. Saya ulangi lagi. Mbak Santi udah masuk belum ya? Bentar. Ayo, Mbak. Mbak apa dulu? Mbak Nengtia. Mbak Nengtia atau Mbak Endang ini? Mbak apa sih? Eh, Mbak Kotia. Mbak Kotia dulu. Ha. Pak Kotia. Ayo. Jawab dulu, Mbak. Pertanyaan saya tadi. Ayo, berapa harga pokoknya, Mbak? Mbak Risa, Mbak Riri. Mbak Riri mana nih? Biasanya dia paling aktif ini. Itu harga harga satuan harga tunai yang harus dibayarkan, Mbak, 200.000 tadi. Yang saya tanyakan harga pokoknya, Mbak. Iya, benar sekali, Mbak. Pasti di bawah 200.000. Cuman berapa pastinya gitu. Ya, udah masuk lagi nih Mbak Santi. Mhm. Pak Neng Tia, Mbak Neng Tia, Mbak Kotia. Mbak Rianti ini kok tumben-tumbenan ini nggak aktif banget ini. Biasanya dia yang paling cerewet ini, paling bawel. Mana ini? 40.000 itu katanya Mbak Risa. Coba 20.000. 20.000. Oke. Oke. Menghemat waktu. Kita kembali. Saya akan menjelaskannya. Nah, dengarkan. Tadi kan contohnya yang saya kasih. Halo, Mbak Santi? Ada kok Mbak di bukunya. Ada kok Mbak Santi, harga awalnya berapa? Masa nggak ada? Makanya tadi saya bikin contoh karena ada ininya, karena ada harga awalnya di buku kita, di modul kita. Coba halaman 31 tetap dia Mbak. Halaman 31. Iya, nggak diambil dari buku. Cuman kan harga pokok, harga pembeliannya kan ada di buku, Mbak. Ah, cuma kan harga pembeliannya di buku. Mbak Santi sama Mbak yang lain, Mbak Risa, Mbak Riri, Mbak Kotia, Mbak Natalia dan yang lainnya, silakan kembali ke halaman 31. Nah, harga kan tadi kan itu kan yang 1.400 itu kan harga jagung, Mbak. Tadi kan saya bilang kedelai, Mbak. Kedelai. Iya. Ah, iya. Nah, jadi kedelai. Benar sekali, Mbak. Kedelai. Di halaman 31. Loh, kok jadi ini sih yang terbuka? Oh, iya, jadi harga pokoknya berapa, Mbak? Mbak Mbak Riri katanya 180. Coba yang lain 185.000. Yang lain? Nah, yang lain 180.000. Aha. Masih soal yang tadi, Mbak. Tadi kan saya bilang, Mbak Santi, tadi kan saya bilang kalau misalkan ya, eh, perusahaan toko rejeki menjual 50 kilogram kedelai ke perusahaan X, dikalikan dengan harga Rp4.000. Itu kan jadi perusahaan X-nya itu membayarkan ke perusahaan ke toko rejeki itu kan senilai 200.000, Mbak. 50 dikali 4.000, jadi dapat hasilnya 200.000. Cuman pertanyaan saya kembali adalah harga pokoknya itu berapa? Harga pokok kedelai itu sebenarnya berapa sih gitu? Mhm. Harga pokoknya berapa gitu. Jadi yang benar jawabannya itu adalah, ya, yang benar jawabannya adalah
185.000. Ya, benar sekali. Hasilnya adalah 185.000. Nah, jadi kalian ini untuk menentukan harga pokok sudah bisa belum? Ada yang masih mau bertanya? Ada yang masih belum ngerti? Menentukan harga pokoknya. Oke, paham, Mbak Risa paham. Aha. Oke. Alhamdulillah. Ya. Puji syukur ya. Nah, paham. Oke. Senang saya. Belum mudeng. Oh my god. Oke, gini Mbak Kotia. Mbak Kotia, saya ulang kembali. Kita pergi dulu ke halaman 32 Mbak. Silakan tengok bukunya halaman 32 Mbak. Aha. Di halaman 32 untuk tanggal 2. Udah lihat Mbak Kotia? Udah lihat Mbak? Sudah? Udah. Nah, tengok dulu. Silahkan dilihat di situ dikatakan dijual tunai 200 kg jagung. 200 kg jagung kalikan dengan Rp3.000 kepada Tuan Andi. Nah, itu kan penjualannya secara tunai kan Mbak? Nah, penjualannya secara tunai kan Mbak Kotia? Halaman 32 loh Mbak, ini saya halaman 32. Ini Mbak apanya ya? Mbak Kotianya belum paham. Jadi saya ngulangi Mbak Santi. Saya ngulangi biar semuanya paham gitu. Halaman 32 dulu Mbak. Kita pergi dulu ke transaksi yang terjadi. Nah, di situ kan dikatakan kan Oke, bisa Mbak asal paham ya Mbak Riri ya. Nah, jadi di situ Mbak Kotia dikatakan dijual tunai 200 kg jagung dikalikan dengan 3.000 kepada Tuan Ade. Nah, jadi ini kan penjualan secara tunai Mbak ya. Iya, nggak apa-apa Mbak Santi, nggak apa-apa. Jadi ini kan penjualannya secara tunai Mbak ya. Jadi kalau kita ini penjualannya secara tunai, berarti kita akan mencatatnya di penerimaan kas Mbak. Nah, di penerimaan kasnya itu silahkan ditengok di halaman 35 dulu Mbak Akoti ya. Silahkan berangkat ke halaman 35 dulu Mbak. Nah, sudah lihat Mbak di halaman 35. Nah, dah. Jadi kan di situ kan di sisi debit dia dicatat di 600.000 Mbak. Nah, tahu kan dari mana 600.000 itu? 200 dikalikan dengan 3.000, maka dia kita mencatatnya di sisi debit, kasnya itu 600.000. Loh, kenapa di sisi debit Bu? Nah, kan kita menerima uang Mbak. Nah, kita kan menerima uang. Ingat hukumnya kembali, harta bertambah di sisi debit, harta berkurang di sisi kredit. Nah, dan dan kita lihat dulu di sini. Setelah kas, ada yang namanya potongan penjualan, kemudian ada yang namanya harga pokok penjualan. Nah, senilai 280.000. Udah lihat belum Mbak Koti ya? Ada kan 280.000 kan Mbak? Mbak Koti ya? Udah lihat kan Mbak, 280.000. Nah, jadi yang pertanyaannya, loh kok bisa muncul Bu 280.000? Katanya itu di soal kan nggak ada disinggung Bu 280.000 gitu kan. Nah, jadi saya mau ngajak Mbak dulu kembali kita ke halaman 32 Mbak Kotia. Selamat datang Mbak Endang, Mbak Eka. Jadi kita kembali dulu Mbak ke halaman 32. Udah lihat Mbak di halaman 32-nya Mbak? Di halaman 32 sudah lihat kan Mbak? Nah, di situ kita lihat dulu di situ kan dijual tunai kan jumlahnya itu kan 200 kg jagung ya Mbak ya. 200 kg jagung. Nah, setelah itu kita melihat ke halaman 31 Mbak, yang paling bawah. Nah, yang paling bawah.
Nah, persediaan barang dagang di situ ada jagung itu senilai harga pembeliannya itu 1.400. Udah lihat Mbak? Mbak Kotia sudah melihatnya Mbak? Ah, Mbak, halo, halo, Mbak Kotia, Mbak Kotia, Mbak, Mbak Kotia. Mbak Kotia. Oh ya udahlah. Dia offline lagi nih kayaknya nyari sinyal ini. Oke. Jadi yang lain ada yang iya benar sekali Mbak. Cuman saya kurang paham ini Mbak. Kenapa kalian memanggilnya Pepeng Mbak? Namanya kan Koti ya. Kok jadi Peng? Oh, oh iya. Lucu. Lucu namanya panggil gitu. Oke Mbak. Pak Neng Tia. Pak Kotia. Oke oke. Oke Mbak. Mbak, tadi kan di transaksi tanggal 2-nya itu kan jagung yang dijual itu 200 kilogram ya Mbak ya, nih, Mbak Kotia ya. 200 kilogram. Terus kita melihat ke harga pembelian barangnya itu, ke harga pembelian barang itu kan ada di situ dikatakan jagung itu per kilogramnya itu kan 1.400 Mbak. Nah, 1.400. Jadi kalau kita mau menentukan harga pokoknya Mbak, kita kembali tadi ke soal tadi, itu kan dijual 200. Jadi kita tinggalkan kalikan aja Mbak ke 1.400. Loh, kenapa dikalikan 1.400 Bu? Karena 1.400 itu adalah harga persatuannya atau per kilogramnya gitu Mbak. Jadi 200 dikalikan 1.400 itu dapatlah hasilnya 280.000 rupiah. Jadi makanya itu harga pokok dari jagung tersebut adalah 280.000 rupiah. Nah, sudah paham Mbak? Paham ya Mbak ya? Iya. Alhamdulillah ya Mbak ya. Nah jadi jadi saya mau ngajak teman-teman lagi kembali ke halaman. Kalian semua ini pasti pintar ngitung ini. Apalagi ngitung uang. Nah, nah, nah kita kembali lagi Mbak ke halaman 35 Mbak. Ke halaman 35 lagi Mbak ya. Nah di situ. Udah lihat semua halaman 35 Mbak? Nah, jadi di situ kan di situ sudah kita lihat lagi di sampingnya itu, di samping harga pokok penjualan itu ada katanya di kolom persediaan itu 280.000 dan dicatat di sisi kredit. Nah, kenapa di sisi kredit ya? Ayo, ada yang bisa jawab? Kenapa di sisi kredit? Kenapa di sisi kredit? Halaman 35 Mbak. Halaman 35. Ya benar sekali Mbak Ayu. Karena barangnya berkurang.
Benar sekali, karena barangnya berkurang. Ingat lagi hukum dasar akuntansi itu seperti apa gitu. Harta bertambah sisi debit dan harta berkurang di sisi kredit. Nah, karena persediaan itu termasuk harta, maka ketika dia mengalami pengurangan, maka itu akan dicatat di sisi kredit. Tetapi apabila persediaan itu bertambah, maka kita akan mencatatnya di sisi debit. Nah, tadi Mbak Risa, saya tanya ini, di samping kolom harga pokok penjualan itu kan ada kolom persediaan. Nah, dicatat lagi 280, tapi dia di sisi kredit. Nah, jadi saya nanya, kenapa itu dicatat di sisi kredit gitu. Nah, ya benar sekali, harta berkurang di sisi kredit dan harta bertambah di sisi debit. Nah, karena persediaan itu adalah bagian masuk ke dalam kelompok harta, maka ketika dia mengalami pengurangan atau harta itu berkurang, maka dia akan dicatat di sisi kredit. Tapi apabila harta itu atau persediaan itu mengalami penambahan, maka dia akan dicatat di sisi debit. Nah, jadi pertanyaannya adalah, kan di sini di sisi debit itu kan sudah dicatat 600.000 kasnya, ya kan? 600.000 dikas di sisi debit. Kemudian di sisi kredit juga kita mencatat penjualan di kolom penjualan senilai 600.000. Nah, jadi ini kan melihat pencatatan ini kan sesuai dengan jurnal umum yang seharusnya kita catat. Nah, karena kalau kita mencatat yang namanya jurnal umum, jurnal yang akan terjadi adalah uh, kas senilai 600.000 rupiah di sisi debit dan penjualan di sisi kredit 600.000 rupiah. Nah, kita melihat di sini, ada kan? Dia di sini 600.000 rupiah dan penjualannya 600.000 rupiah di sisi kreditnya. Nah, ya selamat datang Mbak Wiwi. Nah, kalau begitu saya mau ngajak teman-teman dulu ke kolom penjualan. Ya Mbak Santi, ada yang mau ditanya Mbak? Nah, asalnya persediaan itu kan nah, ini kan kebetulan ya Mbak ya, perusahaan Toko Rejeki ini adalah perusahaan yang bukan baru saja buka, tapi sudah lama buka. Jadi orang ini sebelum melakukan penjualan, jadi bentar Mbak ya, saya simak dulu pertanyaannya Mbak Santi ini apa. Itu tadi asalnya persediaan itu dari mana? Apakah dari harga pokoknya? Maksudnya Mbak Santi, coba dulu dibagusin pertanyaannya, kurang paham saya. Iya, iya benar sekali Mbak. Itu berasal dari harga pokok penjualannya Mbak, harga HPP-nya. Jadi berapapun jumlah yang di HPP itu yang akan kita catat di persediaannya Mbak, di kolom persediaannya. Benar sekali Mbak. Oke. Benar sekali. Oke, kayaknya Mbak Santi udah paham banget ini Bu. Sama-sama Mbak, sama-sama sudah paham juga. Nah, sekarang saya mau ngajak teman-teman semua ke halaman ke jurnal penjualan. Jurnal penjualan itu
cari jurnal penjualan. Bukan deh, bentar. Iya, kalau udah paham urutannya pasti mudah. Nah, bentar ya. Hmm, sebentar. Nah, saya mau ngajak teman-teman berangkat ke halaman 39, Mbak. Mbak Rianti ini menggombal saja ini. Ke halaman 39, Mbak. Ke halaman 39 itu bagian jagung, Mbak, yang paling bawah. Kartu persediaan untuk jagung. Nah, sudah di halaman 39, Mbak. Sudah. Coba dulu saya mau ngajak Mbak semuanya itu melihat untuk di kartu persediaan jagung untuk tanggal 1 Desember. Untuk tanggal 1 Desember sama tanggal 2 Desember. Nah, sudah, Mbak? Tanggal 1 Desember sama tanggal 21 Desember untuk jagung. Oke. Nah, jadi saya mau nanya, pertanyaannya itu, yang tanggal 1 itu dari mana gitu? Yang tanggal 1 itu dari mana? Kok bisa? Kan di transaksi nggak ada disebutkan gitu. Ada yang bisa tahu jawabannya apa? Itu tuh kan ada 500. Ada 500 itu sisa, di kolom sisa itu kan ada 500 kg. Ada yang tahu? Iya, benar sekali, Mbak. Mbak Santi benar sekali, sisa dari stok yang dahulu. Nah, sisa dari stok yang dahulu ya. Jadi, kita kembali lagi, kita lihat halaman 39, Mbak. Kotia. Ya. Mbak Kotia ini yang kemarin yang apa ya? Yang sering makan ya pas belajar ya. Oh, Eka. Oh iya ya. Oh iya ya, lupa saya. Oke. Sekarang kita pergi ke tanggal 2. Nah, tanggal 2. Hei, hei. Foto iki. Come on, come on, come on. Ya elah. Bentar ya. Apa sih? Oh my god. Oke. Alhamdulillah. Oh, oke. Oke.
Oke, sekarang saya mau ngajak teman-teman melihat di tanggal 2. Nah, tadi kan ingat lagi transaksi yang terjadi di tanggal 2. Kan itu kan kita melakukan penjualan 200 kg. Nah, 200 kg. Nah, kita lihatlah di sini barang yang keluar itu untuk tanggal 2. Itu kan ada 200 kg. Ya kan? 200 kg dikalikan dengan harga 100.400, dapatlah dia jumlahnya 280. Jadi di sisanya, karena dia sudah keluar 200 kg, jadi di kolom sisa kita mencatat 300. Nah, 300 dan harganya 1.400. Dan 1.400 dapatlah sisanya itu 420.000. Ada yang mau ditanya? Untuk tanggal 2. Ayo. Ayo, Mbak. Mbak. Nah, paham. Yang tanggal 2, Mbak. Mbak. Ya, paham ya? Nah, jadi oke. Jadi kemudian saya mau ngajak teman-teman lagi melihat di tanggal 3. Di tanggal 3. Nah, di situ kan ada katanya pembelian. Pembelian 300 kg. 300 kg dikalikan dengan harga 1.500. Nah, 1.500 jumlahnya adalah 450.000 rupiah. Itu kita catat di kolom barang masuk, ya kan? Di kolom barang masuk. Nah, jadi kita memindahkan ke sisanya. Ke sisa kita mencatat 300 kg dengan harganya 1.500, dapatlah harganya 450. Kemudian setelah itu kita menjumlahkan sehingga kita dapat mendapatkan persediaan kita ada senilai 600 unit atau 600 kg dengan jumlah satuan harga 870.000 rupiah. Nah, ada yang mau ditanya di sini? Kalau pembelian nggak ada sisa ya Bu, maksudnya gimana Mbak? Kalau pembelian nggak ada sisa, maksudnya gimana Mbak? Oh, gini Mbak, sebenarnya kolom sisa ini sebenarnya lebih tepatnya itu kita taruh itu kolom persediaan Mbak. Ya, silakan Mbak Kotia. Nah, lebih tepatnya sebenarnya kita harus melakukan ini, kita tuliskan persediaan supaya memang orang lebih gampang mengetahuinya itu apa. Tapi biasanya dalam kartu persediaan kita menuliskannya sisa. Artinya berapa barang sih yang tersisa? Artinya berapa banyak sih barang yang tersisa di perusahaan kita untuk kita jual, untuk siap kita jual, seperti itu Mbak. Gimana Mbak? Nggak harus Mbak, nggak harus ya, nggak harus. Nah, nggak harus Mbak. Nanti kita lihat ya kerjanya Mbak ya. Bagaimana Mbak Risa? Jawaban saya sudah bisa Mbak tangkap? Oke, jadi sehingga kan di sini kan sudah kita dapatkan, maka kita memiliki persediaannya itu sebanyak 600 kg dan kemudian ada dengan jumlah harga 870.000 rupiah. Nah, saya ingat tadi pada saat saya membaca transaksinya di halaman 31,
Di situ saya mengingat katanya ada situ pengembalian barang, pengembalian barang dagangan karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan. Itu terjadi di halaman 34. Nah, jadi kalau terjadi hal seperti itu, nah pada saat terjadi pengembalian barang, maka kita lihat dulu di tanggal 4, maka pencatatannya adalah seperti ini, seperti yang terjadi di halaman 3, halaman di nomor 4. Situ kan ada yang namanya pengembalian barang itu senilai sebanyak 15 kg dikalikan dengan harga satuannya tadi 1.400. Nah, ini pengembalian barang ini adalah terjadi atas transaksi yang terjadi pada tanggal 2. Sehingga pada saat terjadi pengembalian barang tersebut, maka nilai persediaan atau nilai sisa persediaan yang ada di perusahaan kita pun akan bertambah, sehingga kita juga akan menjumlahkannya di kolom persediaan. Nah, bukan di kolom masuk ya Mbak ya. Loh, kenapa bukan di kolom masuk Bu? Nah, di kolom masuk itu hanya khusus untuk mencatat setiap pembelian. Sekali lagi, di kolom masuk itu hanya khusus mencatat setiap pembelian. Nah, jadi kalau terjadi yang namanya retun penjualan, maka itu kita catat di kolom sisa gitu. Retun penjualan terjadi, kita mencatatnya di kolom sisa. Namun ketika terjadi pembelian, maka kita mencatatnya di kolom masuk. Nah, ada yang mau ditanya? Sampai sini? Ya Mbak Santi, silahkan Mbak. Mau nanya apa Mbak? Sudah nemu? Oke, terima kasih Mbak. Saya semangat sekali nih kalau teman-teman semuanya ini bisa paham. Sekarang masih ini Mbak, masih tetap di halaman 39 ya Mbak ya, kita belum pergi kemana-mana. Nah, jadi teman-teman, jadi setiap transaksi yang terjadi ada barang masuk, barang keluar. Ingat metode yang digunakan. Nah, masih di bagian jagung Mbak, masih di bagian jagung. Nah, jadi Mbak, saya mau apa tadi ya? Jadi lupa saya mau bilang apa. Bentar. Bentar ya. Jadi ini Mbak, pada saat terjadi yang namanya penjualan, pembelian, pada saat kita melakukan penjualan, ingat kita harus mengingat apa metode pencatatan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Nah, apa yang dilakukan metode pencatatan yang dilakukan perusahaan tersebut? Seperti selamat datang Mbak. Seperti perusahaan ini, iya, benar sekali Mbak. Tapi udah lewat itu. Saya ingin menjelaskan bagaimana melakukan pencatatan persediaan ya Mbak ya. Nah, jadi pada saat kita melakukan pencatatan persediaan, yang harus kita ingat adalah apa metode yang digunakan oleh perusahaan tersebut. Apakah FIFO atau LIFO? Nah, jadi seperti contoh di jagung ini, di kolom jagung kan perusahaan itu adalah menggunakan metode FIFO. Jadi apapun ceritanya, setiap mereka melakukan penjualan, yang namanya penjualan, mereka harus lebih dahulu melakukan atau menjual barang yang benar-benar pertama kali masuk. Jadi mereka sekalipun istilahnya seperti apa ya, mereka harus menghabiskan dulu barang yang pertama kali masuk. Kemudian setelah barang yang pertama kali masuk itu habis,
maka mereka bisa melanjutkan barang yang berikutnya, mereka bisa menjual barang yang berikutnya. Seperti ini contohnya deh, saya kasih. Nah, di di tanggal 10 itu di tanggal 6 kan ada lagi penjualan. Nah, kan ada lagi penjualan itu 100 kilogram. Nah, kan sisanya tadi kan pertama kali di tanggal 2 itu kan dijual masih 200 kilogram. Sementara nilai sisa yang kita punya di tanggal 1 ada 500 kilogram. Jadi dijual tanggal 2 ada 200 kilogram, berarti sisa 300 kilogram. Benar kan? Sisanya 300 kilogram. Kemudian di tanggal 6 ada katanya lagi penjualan 100 kilogram. Berarti sisa kita tinggal 200 kilogram. Dan kemudian di tanggal 10 ada lagi katanya penjualan 200 kilogram. Nah, 200 kilogram berarti barang kita habis, ya kan? Barang kita habis. Tapi kita kembali dulu ke halaman 31. Kita melihat ke halaman 31. Barang yang dijual itu adalah senilai dijual itu adalah senilai 250 kilogram. Nah, karena gini, 250 kilogram. Ini kan yang 500 itu kan udah habis gitu, udah habis. Jadi 50 kilogram itu lagi, 50 kilogram itu harus kita ambil dari pembelian transaksi yang tanggal 3. Kan ada barang masuk itu senilai 300 kilogram. Jadi untuk menambah barang yang kurang itu, kita ambillah dari dari pembelian barang tanggal 3 tersebut. Nah, ada yang bingung? Saya ulangi, ada yang bingung? Saya ulangi sekali lagi ya. Saya ulangi sekali lagi Mbak Natalia sama Mbak Santi. Jangan sedih Mbak. Semua ada jalan kalau ada kemauan. Semua pasti bisa, ya. Jadi saya ulangi lagi Mbak ya. Nah, tadi kan teman-teman kan sudah tahu kita tanggal 1 itu ada punya persediaan 500 kg. Ya kan? 500 kg. Kemudian di tanggal 2 kita melakukan penjualan 200 kg. Nah, sisa 300 kg ya Mbak ya. Sisanya 300 kg. Tapi kemudian di tanggal 3 ada pembelian barang, ada pembelian jagung sebanyak 300 kg. Jadi persediaan kita menjadi 600 kg dengan catatan 300 kg barang lama dan 300 kg barang baru. Betul enggak Mbak Santi sama Mbak Natalia? Betul enggak Mbak? Betul. Nah, jadi kemudian kita pergi lagi, kita lihat lagi ke tanggal 6. Di tanggal 6 situ ada namanya penjualan 100 kg. Nah, ingat metode transaksi yang dilakukan oleh toko rezeki ini. Mereka kan menggunakan metode FIFO, yang artinya first in, first out. Pertama kali masuk itu pertama kali keluar. Jadi barang yang harus kita keluarkan atau kita jual adalah barang lama. Barang lama tadi kan sisanya 300 kg ya Mbak ya. Kita jual lagi di tanggal 6 100. Jadi di tanggal 6 100 kg. Jadi sisanya adalah 200 kg. Nah, jadi sisa barang yang kita punya 200 kg barang lama dan 300 kg barang baru. Nah, nangkap sampai situ Mbak Natalia sama Mbak Santi. Nangkap enggak Mbak?
Mhm. Ya, dari barang sisa. Sisa barang lama. Dan, mhm, sisa barang lama. Iya. Nah, sudah? Mhm. Benar sekali, Mbak. Mhm. Oke. Bentar Mbak Risa, kita selesaikan dulu ini. Nah, jadi ini Mbak, Mbak Santi sama Mbak Natalia, dan yang tanggal 10 itu sebenarnya ada penjualan senilai 250 kilogram. Nah, jadi saya mau ngajak dulu Mbak Santi, Mbak semuanya itu mengingat lagi persediaan kita kan tadi barang lama itu sisanya 200 kilogram. Nah, 200 kilogram. Terus apa namanya itu, barang baru sisanya 300 kilogram ya Mbak ya. Nah, sementara penjualan yang kita lakukan untuk tanggal 10 itu adalah 250 kilogram. Ingat metodenya lagi, ingat metode transaksinya. Mereka menggunakan FIFO, yang artinya first in, first out. Yang pertama kali masuk, itu yang pertama kali keluar. Jadi kita keluarkanlah sisa yang 200 kilogram barang lama ini dengan harga pokok 1.400. Dapatlah dia 280 ribu rupiah. Tapi masalahnya kan Mbak, masalahnya adalah apa namanya itu, masalahnya adalah kita masih kurang 50 kilogram. Nah, masalahnya adalah kita masih kurang 50 gram. Dari mana kita ambil itu, Bu? Kan udah barang persediaan lama kita kan sudah habis, tapi masih kurang aja ini 50 kilogram. Nah, ingat kembali, kan kita masih punya persediaan barang dari tanggal 3 kita melakukan pembelian senilai 300 kilogram. Nah, jadi dari situlah kita ambil yang 50 kilogram lagi. Nah, iya, benar sekali, Mbak. Dengan harga pokok 1.500. Nah, jadi sisa persediaan kita setelah tadi transaksi-transaksi itu, maka kita lihatlah persediaannya di sini berapa. Tuh. Yuk, ada yang mau ditanya lagi? Ya. Iya, benar sekali. Kan kita membelinya kan, pas kita membelinya itu kan harga per kilogramnya itu 1.500. Jadi harga pokoknya 1.500, Mbak. Iya, Mbak. Masih di ini, Mbak, masih di kartu persediaan untuk jagung. Oke. Ada yang lain? Ada yang mau ditanya? Iya, nggak apa-apa, Mbak. Nanti kalau apa, Mbak, dengarkan rekaman ya, Mbak ya. Pak Agus, nanti dengar rekaman ya Mbak ya, biar nggak ketinggalan. Nah, jadi begitu juga metode yang akan kita lakukan untuk melakukan oh, Mbak Susi, ya Mbak Susi, iya ya, iya deh, bukan namanya bukan Susiyanti ya, Agus Susiyanti ya. Iya sama. Jadi ya Mbak, maaf Mbak. Jadi kan ini kan saya sudah ngasih ini contoh untuk pencatatan untuk persediaan jagung. Nah, untuk persediaan kedelai, persediaan yang lain, kacang juga sama aja Pak Mbak, pencatatannya sama. Jadi mau gimana, nggak ada bedanya sih gitu kan, sama pencatatannya. Barang yang pertama kali masuk itu yang pertama kali kita keluarkan gitu. Oke, Mbak Risa mau bilang apa Mbak? Iya, harus berkesinambungan Mbak, harus hati-hati. Iya, benar sekali Mbak Santi ini. Kalau memang kalau nggak berkesinambungan memang atau ngawur itu pasti tekor, pasti rugi perusahaannya gitu.
Jadi metode pencatatan untuk kartu persediaan juga sama untuk kedelai, jagung, beras, kacang tanah, kacang hijau, dan lain sebagainya ya. Nah, sudah ada yang mau ditanya sampai situ untuk persediaan sebelum pergi kita ke buku pembantu utang untuk utang. Oke. Jadi saya mau ngajak teman-teman untuk melihat halaman 41. Halaman 41. Di halaman 41. Sudah, Mbak? Halaman 41. Nah, di situ kan saya mau kasih contoh dulu untuk Tuan Harno. Nah, Tuan Harno itu siapa? Nah, coba dulu, Tuan Harno itu siapa? Ada yang kenal nggak sama Tuan Harno ini siapa? Nah, halaman 41, Mbak Risa. 41 bukan 61, 41. Sei. Jadi saya mau mengenalkan dulu Pak Harno ini siapa. Nah, Pak Harno, Pak Imam, Pak Joyo, Pak Kasio, Pak Landi, Pak Mansur, Pak Nandi, Pak Odi, itu semua adalah kreditur kita, kreditur dari toko rezeki. Bukan kita yang ngutangin mereka, Mbak, bukan Pak Harno yang ngutangin kita. Bukan, ini adalah tempat kita melakukan yang kita utangi, ya. Melakukan, istilahnya kayak gini, kita punya utang sama orang-orang ini, sama orang-orang berduit ini, sama om ini, istilahnya seperti itu, ya. Jadi kita punya utang sama mereka. Halo, Mbak Agus Susiyanti. Ya. Jadi orang-orang ini adalah yang memberikan utang sama kita. Istilahnya kreditur kita gitu. Jadi di sini ini juga memudahkan kita, buku besar pembantu utang ini juga memudahkan kita dalam melihat berapa sih utang kita lagi gitu. Jadi ini dari buku besar pembantu ini kita akan lebih mudah melihatnya. Jadi sini untuk tanggal 1 Desember. Nah, ingat untuk tanggal 1 Desember ini apa sih gitu? Halaman 41, Mbak. Iya, jadi biar tahu kita utang kita berapa banyak, Mbak. Gitu. Nah, di sini tanggal 1 ini saldo utang kita sebelumnya untuk Tuan Harno. Ini sebagai contoh ya. Yang lainnya nanti ngikutin. Saya rasa kalau kalian teman-teman sudah paham di sini, yang lain pasti akan paham gitu. Jadi ini yang tanggal 1 Desember ini adalah sisa utang kita sebelumnya. Sisa utang kita sebelumnya adalah senilai Rp2.850.000. Nah, kemudian saya mau ngajak teman-teman lagi melihat ke halaman 31. Nah, di situ kita melakukan pelunasan kepada Tuan Harno. Senilai 2.850.000. Nah, berarti sisa utang kita adalah 0. Benar bukan? Nah, 0. Sisa utang kita adalah 0. Namun, ya lunas. Benar sekali, Mbak, lunas. Tapi kemudian kita melakukan utang lagi di tanggal 6. Benar kan? Di tanggal 6.
Maka kita akan mencatat, ingat, harta bertambah di sisi debit, harta berkurang di sisi kredit. Tapi ketika utang berkurang di sisi debit dan utang bertambah di sisi kredit. Nah, sekali lagi, utang bertambah di sisi kredit dan utang berkurang di sisi debit. Benar? Nah, jadi bagaimana dengan piutang? Saya mau nanya, kalau piutang bertambah di sisi mana? Piutang bertambah di sisi mana? Piutang itu kan lawannya utang. Ya, benar sekali Mbak Riri, piutang bertambah di sisi debit. Ya, benar. Dan Mbak Sandi juga benar ya. Dan piutang berkurang di sisi kredit. Benar sekali. Jadi, utang itu adalah lawan dari piutang. Jika utang bertambah dia di sisi kredit, tapi kalau piutang bertambah itu di sisi debit. Jadi itu berlawanan. Piutang sama utang itu mereka nggak kawan, mereka musuhan istilahnya. Jadi mereka berlawanan gitu. Jadi karena tanggal 6 kita melakukan utang pembelian lagi. Ya, selamat datang Mbak. Ya, benar sekali Mbak Santi ya. Nah, kita lihat tanggal 6 Mbak. Kita semua ya Mbak. Ya Mbak Susiyanti. Ya, enggak tahu Mbak. Jadi tanggal 6 saya mau ngajak teman-teman melihat tanggal 6. Silakan lihat tanggal 6 Mbak. Nah, tanggal 6 itu kan kita adalah melakukan pembelian gitu kan. Berarti utang kita nambah lagi. Berarti kalau utang kita bertambah berarti kita melakukan pembelian yang kredit kan Mbak? Iya, karena kita melakukan tanggal pembelian secara kredit, maka muncullah utang kita lagi senilai 780.000. Kita mencatatnya di sisi kredit gitu. Di sisi kredit, ya kan? Nah, jadi kemudian di tanggal 15 kita ada lagi utang kita, Mbak. Ada lagi utang kita Mbak, tanggal 15 senilai 1.500.000. 1.500.000. Jadi sisa utang kita adalah 2.280.000. Dari mana itu Mbak? 2.280.000. Iya, ditambahkan ya utangnya Mbak ya. Ditambahkan. Jadi kalau misalnya nih Mbak ya, saya kasih contoh ini Mbak. Iya. Iya. Ini Mbak, saya kasih contoh ya Mbak ya. Nah, coba didengarkan dulu Mbak, disimak ya. Kan sisa utangnya itu kan 2.280.000 ya Mbak ya. Kan itu sisa utangnya. Terus kita misalkan nih ketik ya. Bentar ya Mbak ya. Ini deh.
Ayo, silakan dijawab. Ada yang bisa jawab? Hmm. Wah? Gimana ini? Aha. Mbak Santi, ya Mbak Risa udah jawab. Aha. Aha. Ingat lagi, utang bertambah di sisi mana, utang berkurang di sisi mana. Utang bertambah di sisi kredit, utang berkurang di sisi debit. Jadi jadi benar sekali. Jadi kita mencatat 800.000 itu di sisi debit, dan sisanya itu kita catat di kolom sisa senilai 1 juta. Berapa tadi? 1 juta? Iya, 1.480.000 di kolom sisa. Di kolom kredit kita nggak perlu mencatat apa-apa gitu, karena di kolom kredit itu kita hanya mencatat utang-utang yang kita lakukan gitu. Paham? Paham? Mbak Santi paham pasti. Mbak Riri, Mbak Risa. Aha. Ya, jadi kreditnya gariskan aja gitu, nggak ada kosong, karena kredit itu, kolom kredit itu khusus untuk mencatat semua utang-utang yang kita lakukan gitu. Oke. Iya, kalau ada utang baru, benar sekali. Iya, di debit. Ya, ingat lagi Mbak, utang berkurang di sisi debit ya Mbak ya. Utang berkurang di sisi debit, utang bertambah di sisi kredit. Oke. Dan untuk selanjutnya juga untuk bos-bos investor-investor atau kreditor-kreditor kita yang lain juga sama halnya, metode pencatatannya seperti ini gitu. Seperti ini. Kasih PR nanti minggu depan saja Mbak ya, PR-nya ya Mbak ya, kayak Mbak Ayu. Iya Mbak, minggu depan saja PR-nya. Oke. Iya Mbak, minggu depan saja PR-nya. Jadi silakan teman-teman ini baca ini untuk kreditur-kreditur yang lain, sama kok pencatatannya, metode pencatatannya. Yang penting kita paham paham satu saja Mbak, paham satu saja, selanjutnya kita akan paham yang lainnya ya. Oke Mbak. Oke deh, nanti minggu depan kita lanjutkan kembali
minggu depan kita lanjut kembali ya Mbak ya. Kita bertemu lagi di waktu dan jam yang sama untuk minggu depan. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Selamat beristirahat. Gak usah begadang ya kawan-kawan. Istirahat aja langsung. Waalaikumsalam, Pak. Ya, jaga kesehatan semuanya. Jaga jangan sampai sakit.